Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Izinkan Bapak pada kesempatan kali ini ingin menjelaskan mengenai materi kita selanjutnya, yakni beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita ketahui ya nak ya, bahwasanya beriman kepada malaikat Allah itu bagian daripada rukun iman yang kedua. Ada banyak sekali makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di permukaan bumi ini. Selain manusia, kemudian hewan, tumbuhan, ya, bahkan jin, dan Allah juga menciptakan makhluk lainnya yang disebut dengan malaikat, di mana malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada nur dan cahaya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya malaikat itu memiliki sifat dan perilaku yang memang berbeda dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Apa saja sifat para malaikat? Ya, sifat para malaikat adalah yang pertama, malaikat itu selalu patuh, tunduk, taat, ya, dan tidak pernah berbuat kesalahan atau maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, malaikat itu sifatnya dapat berubah wujud, ya, berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW dengan menyerupai satu wajah sahabat Rasul yang bernama Dihya al-Kalbi. Ya, bahkan terkadang malaikat Jibril, ya, itu menyerupai para sahabat dari suku Arab Badui. Kemudian, ya, malaikat itu sejak diciptakan sampai, ya, dia kemudian menemukan daripada kematian, ya, jadi malaikat pun nanti akan, ya, sama, ya, akan mengalami yang namanya kematian seperti manusia. Kapan mereka akan mengalami kematian? Ketika datangnya hari kiamat. Mereka tidak pernah makan atau minum, nak. Subhanallah, luar biasa ya. Mereka tidak pernah makan dan minum. Mereka tidak memiliki jenis kelamin, baik lelaki dan perempuan, ya. Kalau memang mereka tidak memiliki jenis kelamin, berarti mereka tidak memiliki anak, tidak bereproduksi, tidak menikah, layaknya seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat itu, nak, ya, tidak pernah letih dan tidak pernah pula berhenti, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat senang, ya, selalu, ya, mendatangi tempat-tempat yang penuh dengan kebaikan, majelis zikir, majelis ilmu, ya, di mana di situ banyak orang-orang yang beribadah kepada Allah, maka disitulah dipenuhi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat pun senantiasa berdoa bagi hamba-hamba yang senantiasa menunggu datangnya sholat berjamaah. Nah, setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat malaikat, ketahuilah bahwa jumlah malaikat itu sangat banyak. Berapa, Pak? Tak terbatas, dan kita sebagai manusia tidak akan pernah mampu menghitung jumlahnya malaikat Allah. Namun yang harus kita catat dan yang harus kita ketahui secara keimanan kita kepada malaikat, hanya cukup 10 malaikat yang wajib kita imani. Ya, siapa mereka? Ya, pertama Jibril alaihi salam, itu malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu. Malaikat Jibril juga dinamakan juga Ruhul Kudus, Ruhul Amin atau Namus. Kedua, malaikat Mikail, ya, yang bertugas mengatur kesejahteraan makhluk, mengatur awan, menurunkan hujan, melepaskan angin dan membagikan rezeki. Kemudian malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet atau sangkakala, tanda, ya, datangnya hari kiamat, dan semua makhluk hidup pasti akan dibangkitkan di sebuah tempat yang disebut dengan padang mahsyar, dan disitulah yang disebut dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Yang keempat adalah malaikat Israel. Ya, siapa malaikat Israel? Malaikat yang bertugas mencabut seluruh nyawa makhluk yang hidup, baik manusia, jin, iblis, setan, ya,
Dan seluruh malaikat yang apabila sudah tiba waktunya, maka Israel akan datang kepadanya dan mencabut nyawanya. Bahkan sang Israel pun itu merasakan kematian yang nanti akan dicabut nyawanya sendiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Israel dicabut nyawanya oleh Allah, kemudian merasakan rasa sakit yang begitu dahsyat, Israel pun kemudian mengatakan, sungguh kalau memang begini rasa sakit seseorang yang dicabut nyawanya, maka aku pun tidak ingin dicabut nyawaku, Dan begitulah rasanya orang yang menghadapi sakaratul maut. Ada juga malaikat mungkar dan nakir, malaikat yang senantiasa datang dan bertugas kepada seseorang yang sudah dikubur, di alam kubur, di mana datangnya malaikat mungkar dan nakir itu membawa beberapa pertanyaan kepada ahli kubur. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa man nabiyuka, siapa nabimu? Kemudian wa man imamuka, siapa pemimpinmu? Wa ma kiblatuka, apa kiblatmu? Wa man ikhwanuka, siapa saudaramu? Dan lain sebagainya. Tentu pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak akan mampu kita jawab hanya dengan menghafal dari saat ini, tidak pertanyaan tersebut hanya mampu kita jawab kalau memang dalam kehidupan kita penuh dengan amal-amal kebaikan, dan disitulah amal yang akan menolong diri kita di alam kubur. Kemudian ada lagi malaikat raqib yang bertugas mencatat seluruh amal kebaikan manusia sejak datangnya akil balik sampai seseorang itu menemui ajalnya. Kemudian ada malaikat atid yang bertugas mencatat seluruh pekerjaan buruk sejak manusia dari akil balik sampai dengan datangnya kematian. Dan catatan mereka itu tidak akan pernah habis, tidak seperti kemampuan seseorang mencatat di sebuah alat yang disebut komputer, di mana komputer ini ada batasnya. Komputer Bapak ini ada kekuatan menyimpan data sebanyak 1 terabyte atau 1000 gigabyte. Berarti ada batasnya. Namun malaikat raqib dan atid dengan kemampuan yang Allah berikan mencatat seluruh kehidupan manusia, mulai dari sejak zamannya Nabi Adam alaihissalam sampai dengan datangnya hari kiamat, tidak terlepas sedikit pun dan sekecil pun amal-amal perbuatan baik atau buruk yang dilakukan oleh hamba Allah, kecuali mereka mampu mencatatnya. Selanjutnya ada malaikat Ridwan yang bertugas menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Ada malaikat Malik juga yang bertugas untuk menjaga dan mengatur siksa atau azab para penghuni neraka. Maka anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, marilah sama-sama setelah kita memahami betul tentang apa itu malaikat, kemudian sifat-sifatnya, kemudian daripada tugas dan perannya, wajiblah bagi kita untuk senantiasa beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Percaya dengan penuh kesungguhan hati, percaya dengan penuh keteguhan hati bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan para malaikat yang senantiasa taat dan patuh tunduk terhadap perintah Allah dan tidak pernah untuk senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa sih hikmah kita beriman kepada malaikat? Hikmahnya tak lain yang pertama, agar kita tumbuh rasa iman dan takwa kita kepada Allah dimanapun dan kapanpun kita berada. Kemudian Rasulullah SAW pun pernah bersabda, ittaqillah haitsama kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Di rumah kita bertakwa, di sekolah kita bertakwa, di lingkungan masyarakat sekalipun kita juga harus bertakwa. Nah, apalagi hikmah ketika kita sudah belajar beriman kepada malaikat?